Anak-anak yang terkasih, kembali kita bersama-sama belajar pada hari ini tema 2, subtema 2. Dengan tema pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Gangguan pernapasan pada manusia, ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada diri kita, yaitu yang pertama yang disebabkan oleh bibit penyakit, biasanya oleh virus dan lain sebagainya. Misalnya contohnya flu burung, tuberkulosis, kemudian bronkitis, dan yang kelima pneumonia. Kemudian penyebab gangguan pernapasan karena pencemaran udara. Itu bisa juga biasanya asma, emfisema, lalu kanker paru-paru. Kemudian karena fisik kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir karena sejak lahir sudah memiliki cacat pada anggota pernapasannya. Lalu kita juga belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Misalnya kata tanya apa? Berarti kalau kita menanyakan dengan kata tanya apa, informasi yang ingin kita peroleh adalah penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Di mana informasi yang kita peroleh adalah penyebutan atau penjelasan suatu tempat. Kemudian kapan? Kapan itu penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa? Penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa? Penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana? Adalah informasi yang kita peroleh nantinya adalah keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Berapa? Informasi yang kita peroleh nantinya adalah menunjukkan jumlah atau banyak benda. Coba sekarang kita baca bersama-sama tentang bacaan pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari bacaan ini kita mendapatkan informasi misalnya contoh nomor 1. Informasi ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, ini bisa ditanyakan dengan kata tanya apa dan kata tanya di mana. Di mana ikan hidup? Kemudian kalau apa berarti bisa juga Kemudian yang 2 itu informasi yang diperoleh adalah ikan bernapas menggunakan insang. Apa alat pernapasan ikan? Nah, jawabannya dari sini adalah insang. Kemudian di sini juga bisa ditanyakan dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana ikan bernapas? Ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian informasi yang berikutnya yang bisa kita peroleh yaitu ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini bisa ditanyakan dengan kata tanya apa, lalu kata tanya di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi dengan kata tanya ini kita bisa membuat pertanyaan untuk menggali informasi dalam sebuah bacaan. Kembali lagi kepada penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin,
alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya biasanya dada terasa sesak, batuk, kemudian napas terasa berat. Lalu pengobatannya dilakukan dengan cara pemberian inhaler, ya. Lalu flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya biasanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsikan makanan sehat dan bergizi. Bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Cara pengobatannya adalah dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Berikutnya adalah tonsilitis. Adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit, biasanya di bawah dekat leher itu ya. Lalu pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Pneumonia adalah peradangan pada bronkus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menulis informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks, ya, seperti yang diulas tadi. Jadi dengan membuat pertanyaan, anak-anak dapat mencari informasi yang ada pada suatu bacaan. Nah, contoh, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalir udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh saluran virus bakteri atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, misalnya influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks tersebut. Misalnya, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Tentu jawabannya juga ada pada teks tadi ya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan berikutnya, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaannya, apa saja gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Maka dengan membuat pertanyaan, kamu dapat memperoleh informasi di dalam sebuah bacaan ya. Sekarang kita belajar tentang properti dalam tarian. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari ya. Fungsi properti, satu, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Misalnya ini ada tombak ya. Lalu pelengkap busana tari, tentu tari memiliki busananya tertentu ya. Kemudian yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh
Jadi karakter tokohnya supaya kelihatan. Misalnya ini berarti ada tombak dan pakaian seperti ini, ada tameng. Berarti ini karakter tokoh kepahlawanan ya mungkin. Kemudian memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Nah, contoh properti tari dalam bentuk senjata, pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya, misalnya properti yang lainnya seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Ya, ini setiap tari pasti memiliki properti ya, yang memiliki fungsi seperti yang sudah Pak Indra sebut tadi. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca ya. Kalau anak-anak tidak pernah membaca, tidak banyak membaca, maka anak-anak tidak akan banyak tahu karena anak-anak tidak menangkap banyak informasi. Maka anak-anak harus banyak membaca. Misalnya kalau di rumah ada buku cerita, ya baca, ada koran, ya bisa baca. Dengan koran berarti kita mengetahui berita-berita yang ada di negara kita. Atau ada buku-buku tentang sains, buku-buku tentang novel, itu silakan. Dengan membaca, anak-anak selain mendapatkan informasi, anak-anak juga memperoleh kosakata baru ya, yang sebelumnya anak-anak tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara tepat ya. Jadi kalau kita banyak membaca dengan catatan membaca informasi-informasi yang benar, maka kita mengetahui informasi yang benar. Kita bisa kritis juga, bisa tahu ini berita yang benar atau berita yang salah, informasi hoak atau benar. Itu juga dengan cara membaca kita jadi tahu ya. Kemudian informasi telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk pikiran, dalam bentuk peta pikiran. Kalau anak-anak sudah membaca, itu bacaannya kemudian bisa membuat peta pikiran. Ini untuk mempermudah anak-anak mengingat-ingat informasi yang anak-anak temukan. Kita belajar tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, memperoleh udara yang bersih. Kemudian mendapatkan nilai yang bagus sebagai seorang pelajar. Kemudian kewajiban, menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kita mau memperoleh udara bersih, maka kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian tanggung jawabnya apa? Melakukan kerja bakti bersama-sama supaya lingkungan bersih. Kalau lingkungan bersih, maka kita sebagai warga masyarakat memperoleh udara yang bersih. Kemudian kalau sebagai peserta didik atau siswa, kita berhak mendapatkan nilai bagus. Kemudian kewajiban kita apa supaya nilai kita bagus? Yaitu dengan belajar sungguh-sungguh tanpa bermalas-malasan. Lalu tanggung jawabnya adalah melaksanakan piket kelas, kemudian belajar tanpa disuruh, itu juga tanggung jawab ya, supaya kita juga akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Seperti itu. Ini adalah perbedaannya atau perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab supaya kita memperoleh hak kita. Kalau kita tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kita, maka kita juga tidak akan bisa memperoleh hak kita. Baik hak sebagai masyarakat maupun hak sebagai peserta didik. Kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok.
Usaha perorangan adalah pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh toko, bengkel, dan warung. Kemudian ada firma. Firma adalah didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Kemudian resiko kerugiannya ditanggung bersama. Kemudian persekutuan komanditer atau CV adalah milik anggota aktif yang berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Jadi di dalam CV itu ada 2 anggota. Anggota aktif itu adalah anggota yang menjalankan usaha. Kemudian anggota pasif itu anggota yang hanya memberi bantuan modal usaha. Nah, contoh CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur. Nah, banyak sekali di lingkungan sekitarmu, baik firma atau CV atau usaha perorangan, tentu ada. Misalnya di tetanggamu ada toko, nah, itu biasanya usaha perorangan. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Modal PT itu modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham ya, saham surat berharga. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Jadi kalau Pak Indra misalnya ikut atau menanam modal atau membeli saham di PT Jarum. Nah, maka kalau misalnya nanti PT Jarum mendapatkan laba, maka Pak Indra memperoleh laba itu atau mendapatkan hasil dari laba itu sebagai imbal balik dari Pak Indra membeli saham. Nah, contoh ini PT Pembangunan Jaya, banyak sekali ya, ada PT Jarum, ada PT Angkasa Pura, banyak sekali ya. Kemudian Badan Usaha Milik Negara atau sering disingkat BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh, Perum Peruri ini adalah perusahaan umum pencipta uang ya. Kemudian PT KAI ini di bidang transportasi. Kemudian ada koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ini simpanan pokok dan wajib ini sebagai modal usaha dari koperasi ya. Kemudian contoh koperasi adalah koperasi unit desa. Biasanya ada di desa-desa. Itu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, supaya anak-anak dapat menemukan informasi pada cerpen yang anak-anak baca, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggali cerpen sebagai berikut. Bacalah dengan seksama, jadi membaca dengan sungguh-sungguh, kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Daftar pertanyaan ini yang nanti jawabannya ada di dalam cerpen ya. Carilah jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Kalau sudah membuat pertanyaan, dicari di dalam cerpen jawabannya. Rangkai kembali jawaban tersebut ke dalam suatu paragraf. Jadi jawaban ini setelah dirangkai menjadi sebuah informasi baru ya dari cerpen yang kamu baca. Ini anak-anak bisa lakukan. Ini salah satu cara melakukan kegiatan literasi ya seperti ini. Kita harus membaca ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tentu ini contohnya ini kerja bakti, kewajiban membersihkan lingkungan, tanggung jawab membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Hak yang kita peroleh merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit.
Lalu kegiatan musyawarah, pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Silakan. Peserta musyawarah harus mengikuti tata tertib musyawarah. Lalu tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Karena bermusyawarah itu masing-masing orang punya pandangan dan pikiran masing-masing, maka kalau sudah diputuskan, itu kita harus menerima hasil musyawarah dan melakukan ya dengan tanggung jawab ya. Kemudian hak kita sebagai peserta musyawarah itu bisa mengajukan pendapat, bisa bertanya, dan lain sebagainya. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau menghasilkan barang setengah jadi. Berarti dari barang mentah dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian distribusi itu kegiatan menyalurkan barang kepada masyarakat. Ya. Konsumsi itu kegiatan menggunakan barang. Nah, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara lain masyarakat kota dan desa. Nah, ini misalnya adanya pembangunan yang tidak merata, ini tentu membuat beberapa masyarakat menjadi tidak sejahtera. Misalnya daerah perkotaan jalannya baik dan lain sebagainya, tetapi jalan di pedesaan jelek sehingga sulit untuk terjangkau kadang-kadang, sehingga masyarakat desa itu tidak dapat sejahtera ya, karena mereka tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian dengan baik, dengan lancar, berbeda dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Tetapi sekarang rata-rata juga karena pembangunannya bagus di Indonesia, di pelosok pun sekarang jalannya bagus-bagus sehingga masyarakat desa pun bisa sejahtera ya. Banyak orang desa itu bisa menjadi pengusaha dan lain sebagainya, bisa menjual produknya ke kota karena kegiatannya didukung dengan infrastruktur yang bagus, misalnya jalan yang lancar karena sekarang ada tol, lalu jalannya bagus tidak berlubang sehingga proses pengiriman barang dari desa ke kota menjadi cepat. Sehingga masyarakat di pedesaan yang sebagai petani itu bisa menjual barang-barangnya di kota. Penyakit pada organ pernapasan. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkitis dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Penyebabnya adalah polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya meminum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kanker paru-paru. Ini disebabkan karena apa? Pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Kemudian pengobatannya kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri. Lalu pengobatannya dengan cara minum obat sesuai dengan resep dokter.
Menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Ya. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari ya. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Ini adalah contoh tarian yang berasal dari Bali ya. Dengan seperti ini pakaian, busana dan perlengkapan propertinya, jadi penonton tahu, oh ini tarian dari Bali, ini pesan yang ingin disampaikan. Maka properti tari ini dapat menjelaskan tarian ya. Karena apa? Karena si penonton menangkap apa yang ingin disampaikan di dalam tarian tersebut. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah kita mendengarkan pendapat yang berbeda-beda atau bahkan sering bertentangan dengan pendapat kita ya. Karena masing-masing orang memiliki pendapatnya masing-masing. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Jadi, semangat gotong royong dan kekeluargaan ini penting. Nah, kemudian nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu kebersamaan. Yang harus ditanamkan dalam musyawarah itu untuk kepentingan bersama. Kemudian kebebasan berpendapat, semuanya boleh berpendapat. Lalu menghargai orang lain. Bila ada orang lain yang berbicara, kita mendengarkan. Tentu ketika kita berbicara, orang lain akan mendengarkan kita. Kemudian lapang dada menerima hasil musyawarah. Jadi kita bisa menerima hasil musyawarah meskipun pendapat kita tidak bisa dilaksanakan, tetapi ada pendapat yang lebih baik, ya kita melaksanakan pendapat yang lebih baik. Lalu tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Apapun hasilnya, semua peserta musyawarah itu harus melakukan ya. Jangan sampai tidak melakukan karena pendapat saya tidak didengar. Itu tidak boleh ya. Yang benar adalah melakukan semua hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Menjelaskan informasi berdasarkan teks. Ingat kembali cara mendapatkan informasi. Satu, dengan cara apa? Membaca teks dengan seksama. Dua, buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu dijawab pertanyaan itu. Tentu jawabannya kamu temukan di dalam teks bacaan. Kemudian bisa dituliskan dalam bentuk tabel. Informasi-informasi yang sudah kamu peroleh. Materi yang terakhir ini adalah unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Kalau kita memperagakan tari itu kita tentu ada gerak tarinya ya, kemudian ada properti tarinya, lalu ada musik pengiring, kemudian ada kostum dan tata panggung. Ini kalau kita melakukan pentas tari atau memperagakan tari ya. Karena masa pandemi kita tidak, biasanya anak-anak ada yang ikut ekstra tari ya. Karena masa pandemi ini tidak ada ekstra tari ya. Kemudian untuk informasi yang lainnya, anak-anak bisa membaca lagi di buku tema 2 halaman 51 itu sampai halaman 90 ya, sampai halaman 90. Jadi halaman 51 sampai halaman 90 itu adalah materi subtema 2. Anak-anak dapat membaca informasi-informasi yang ada di halaman-halaman tersebut untuk mempertambah informasi untuk pelajaran tema 2. Sampai di sini dulu video dari Pak Indra.
Anak-anak selamat belajar.